Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, tinggal seorang wanita bernama Sari. Usia kandungannya sudah masuk bulan ke-9, dan ia sedang menanti kelahiran anak pertamanya. Namun anehnya, setiap kali ia ke bidan untuk memeriksa kandungannya, bidan selalu berkata, anaknya sehat, tapi sepertinya ada yang tidak biasa. Sari tak terlalu menghiraukan ucapan bidan itu. Baginya yang penting anaknya lahir dengan selamat. Malam itu, Sari mulai merasakan kontraksi yang semakin kuat. Ia langsung memanggil suaminya, Dedi, yang saat itu sedang tidur nyenyak. Dengan panik, Dedi langsung memanggil dukun beranak di kampung mereka. Namun, setelah beberapa lama, dukun beranak belum juga tiba. Sari semakin kesakitan. Malam itu begitu sunyi, hanya terdengar suara angin berhembus kencang dari luar. Dedi mulai cemas, apalagi jarak rumah mereka cukup jauh dari pusat desa. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Dedi cepat-cepat membukanya. Di depan pintu berdiri seorang wanita tua berpakaian lusuh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Aku dengar ada yang butuh bantuan melahirkan, ucap wanita tua itu dengan suara serak. Dedi bingung, tapi karena situasi darurat, ia langsung membiarkan wanita itu masuk. Tanpa banyak bicara, wanita tua itu langsung menghampiri Sari yang terbaring di lantai dengan wajah pucat. Tangannya mulai mengelus perut Sari dengan gerakan yang lembut tapi terasa dingin. Sari berusaha bertahan di tengah rasa sakitnya, tapi ada sesuatu yang ganjil. Setiap kali wanita tua itu menyentuh perutnya, rasa sakitnya tiba-tiba berkurang dan Sari mulai merasa sedikit tenang. Wanita tua itu kemudian berbisik pelan, "Jangan takut, Nak. Kami akan membantumu." Setelah beberapa menit berlalu, suara tangisan bayi akhirnya terdengar. Sari merasa lega sekaligus heran. Ia tidak merasa sakit seperti proses melahirkan pada umumnya. Wanita tua itu membungkus bayi Sari dengan kain lusuh yang ia bawa. Dedi yang melihat bayi itu hanya bisa tersenyum bahagia. Namun, ketika Dedi hendak berterima kasih, wanita tua itu sudah menghilang entah kemana. Tidak ada jejaknya sama sekali. Keesokan paginya, Dedi menceritakan kejadian itu kepada warga. Mereka semua tercengang karena tidak ada seorang pun di desa itu yang mengenali sosok wanita tua yang membantu mereka. Beberapa orang berkata, mungkin itu bukan manusia biasa. Itu bisa jadi makhluk halus yang sering membantu di saat-saat genting. Hari demi hari berlalu, tapi Sari selalu teringat dengan sosok misterius itu. Namun setiap kali ia memandangi bayinya, ia merasakan sesuatu yang tak biasa. Matanya. Mata bayi itu seperti menyimpan rahasia gelap dari dunia lain. Dari kejadian itu, banyak warga yang mulai menghindari keluarga Sari, seolah mereka merasakan sesuatu yang aneh pada bayinya. Desas-desus pun beredar bahwa bayi itu adalah anak yang telah dibantu lahir oleh makhluk dari dunia lain. Sari hanya bisa pasrah, berharap bahwa apa yang mereka rasakan hanyalah prasangka belaka. Namun, di setiap malam yang sunyi, Sari sering mendengar suara ketukan di jendela, seolah ada yang mengawasi dari luar. Mungkinkah wanita tua itu masih mengawasi mereka? Atau ada harga yang harus dibayar atas pertolongan yang diterima dari dunia yang tak kasat mata. Malam-malam berikutnya, Sari semakin gelisah. Setiap kali ia memandangi bayinya yang sedang tidur, perasaan tak tenang selalu menghantui pikirannya. Suara ketukan di jendela pun semakin sering terdengar, dan setiap kali Sari mencoba mengintip, tak ada siapapun di luar. Dedi pun mulai merasa ada yang tidak beres, tapi ia memilih untuk tak menghiraukannya. Berpikir mungkin itu hanya perasaan paranoid Sari pasca melahirkan. Suatu malam, Sari tidak tahan lagi. Ketika suara ketukan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan mendesak. Ia memberanikan diri untuk keluar rumah, meskipun perasaannya diliputi ketakutan. Dengan membawa senter, ia membuka pintu dan melangkah ke halaman. Udara terasa dingin menusuk, dan hutan di sekeliling rumah mereka terlihat lebih gelap dari biasanya. Namun tak ada tanda-tanda siapapun di luar. Sari mengarahkan sinar senter ke segala penjuru, tapi hanya angin dan dedaunan yang bergoyang yang menjawab. Saat hendak masuk kembali, matanya menangkap sesuatu di sudut halaman, di dekat pohon besar yang berdiri di ujung hutan. Ada bayangan seorang wanita tua, wanita yang pernah menolongnya saat melahirkan. Jantung Sari berdebar kencang. Wanita itu berdiri diam, memandang ke arahnya dengan senyuman yang sama persis seperti malam itu. Sari ingin berteriak, tapi suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Wanita itu mulai melangkah mendekat, perlahan tapi pasti. Di saat yang bersamaan, terdengar suara bayi menangis dari dalam rumah. Suara itu membuat Sari tersadar dan langsung berlari masuk. Saat ia tiba di kamar, bayinya masih terbaring di tempat tidur, tapi ada yang berbeda.
Mata bayi itu terbuka lebar, memandang Sari dengan tatapan yang kosong dan dingin, seolah bukan tatapan seorang bayi pada umumnya. Bayi itu tidak menangis lagi, hanya terdiam, membuat suasana semakin mencekam. Dedi yang mendengar kegaduhan itu segera terbangun. "Ada apa, Sar?" tanyanya dengan nada cemas. Sari hanya bisa menunjuk ke arah jendela, dan ketika Dedi mendekat untuk melihat wanita tua itu kini berdiri tepat di luar jendela, menatap mereka dari balik kaca. Mata Dedi langsung melebar ketakutan, sementara wanita tua itu perlahan mengangkat tangannya, mengetuk jendela dengan ritme yang aneh. 1, 2, 3, seolah memberi isyarat. Aku datang untuk mengambil apa yang sudah seharusnya menjadi milikku," kata wanita itu dengan suara yang begitu pelan, namun terdengar jelas di telinga Sari dan Dedi. Tanpa pikir panjang, Dedi langsung menutup semua jendela dan pintu, berusaha melindungi keluarganya. Tapi ketukan itu tak berhenti, semakin keras dan berirama cepat. Tiba-tiba, lampu di rumah mereka berkedip-kedip, lalu padam. Dalam kegelapan, hanya terdengar suara tangisan bayi yang semakin keras. Sari memeluk bayinya erat-erat, berdoa agar semua ini hanya mimpi buruk. Namun ketika lampu kembali menyala, wanita tua itu sudah berdiri di dalam rumah, tepat di depan mereka. "Kalian berhutang nyawa," katanya sambil tersenyum. Dedi mencoba mengusir wanita itu, tapi tubuhnya tak bisa bergerak, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Sari yang masih memeluk bayinya tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Bayinya mulai menggeliat, kulitnya terasa dingin, dan matanya berubah semakin kelam. Wanita tua itu mendekati mereka, dan sebelum Sari sempat melakukan apapun, bayi di pelukannya tiba-tiba tertawa pelan. Bukan tawa seorang bayi biasa, tapi tawa yang terdengar seperti suara wanita tua itu. Sari membeku. Bayi itu kini sudah menjadi perantara antara dunia mereka dan dunia wanita tua itu. "Sudah waktunya dia kembali bersama kami," ucap wanita itu sambil mengulurkan tangan ke arah bayi. Sari berteriak, menolak menyerahkan anaknya, tapi semuanya menjadi gelap. Ketika pagi tiba, Dedi terbangun di ruang tamu, mendapati rumah dalam keadaan tenang. Namun Sari dan bayinya tak lagi ada. Orang-orang di desa bercerita, Sari dan anaknya telah diambil oleh penolong dari dunia lain. Dari hari ke hari, cerita tentang mereka hanya menjadi legenda yang dituturkan dari mulut ke mulut, sebuah kisah tentang keluarga yang menerima pertolongan, tapi harus membayar dengan nyawa. Namun, di malam-malam yang sunyi, beberapa warga mengaku masih mendengar ketukan di jendela, seolah ada yang mencari sesuatu, atau seseorang yang belum selesai dengan urusannya.